Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad sa'at rusulu rabbina bil haqqi wa nutu andil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira dina kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih dilimpahkan kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka kita belajar bersama-sama, khususnya dalam rangka kita mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran, agar dengan begitu kita mendapatkan satu pengertian yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Saudaraku sekalian, memang sering kami sampaikan bahwa kalaupun misalnya Al-Quran itu kita pelajari setiap hari secara terus-menerus sampai umur kita habis pun juga tidak akan selesai, karena Al-Quran itu mengandung keilmuan yang mengikuti perkembangan, ya. Yang dulu belum ada, kemudian ditemukan satu pengetahuan di Al-Quran, pasti ada dan bisa menjelaskan. Pada kesempatan kali ini, saudaraku sekalian, saya ajak untuk berpikir bersama-sama, ya. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan istilah ars, ya, yang selama ini dipahami dengan singgasana. Maka kata ars yang ada hubungannya dengan Allah tentu saja harus juga kita pahami sesuai dengan yang dimaksudkan. Memang di dalam kita mengadakan satu tadabbur atau penelitian atau menjelajah ayat-ayat itu membutuhkan pemikiran yang cukup, membutuhkan ketekunan dan juga ketenangan hati, ya. Maka nanti di sana akan ditemukan istilah yang sesungguhnya. Kalau misalnya ars itu diartikan singgasana, itu kan seolah-olah Allah itu berada di atas singgasana seperti seorang raja seolah. Namun demikian, untuk mendapatkan pengertian yang sebenarnya memang perlu adanya satu pengamatan secara teliti tentang berbagai istilah ars yang ada di dalam Al-Quran, agar pengertiannya menjadi sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Karena banyak sekali kita temui, ya, ayat-ayat Al-Quran yang diterjemahkan oleh para ahli pun ternyata antara ahli yang satu dengan yang lain itu sangat-sangat berbeda jauh, ya. Nah, kalau diikuti terus kita mau ikut yang mana kan juga susah. Oleh karena itu kita perlu adanya satu pengamatan secara teliti, karena kalau tidak sesuai dengan yang dimaksudkan itu nanti keilmuan yang dicari juga tidak akan ketemu, ya. Saudara sekalian, untuk bisa mengerti, dan selama ini sudah kita coba cukup waktu, ya, bahwa untuk mendapatkan pengertian yang sesuai itu ayat yang satu itu harus dikorelasikan dengan ayat yang lain yang nanti akan membentuk satu struktur pengertian, ya, sesuai dengan yang dimaksudkan, menjadi semakin jelas. Dan akhirnya nanti kalau dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah ilmu pengetahuan, itu akan bisa dipahami dengan mudah.
Untuk itu marilah kita mencoba mencari tahu dengan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan keberadaan alam semesta ya. Karena memang ars itu tadi kan selama ini dipahami oleh para tokoh-tokoh kita sebagai singgasananya Allah, kan kita perlu juga memahami pengertian alam semesta. Jangankan alam semesta yang begitu luasnya, sedangkan diri kita sendiri ya, kita sejak dilahirkan sampai sekarang, sampai gede, bahkan ada yang sampai mati pun tidak tahu asal usulnya, itu nggak tahu sebenarnya saya ini siapa, itu juga nggak jelas ya. Nanti kalau namanya Bambang, ya saya ini Bambang gitu namanya, itu kan sebutan. Nah, manusia itu seperti apa, itu ternyata juga belum ada yang menjelaskan secara rinci, karena memang di sana manusia itu Allah menjelaskan dari berbagai istilah. Kalau dipahami kayaknya sangat sulit gitu ya. Nah, supaya tidak sulit kita harus mengkorelasikan ayat-ayat itu, kemudian akan bisa kita pahami pengertiannya yang berhubungan satu sama lain. Nah, kita akan melihat ya yang ada hubungannya dengan masalah alam semesta tadi. Kita buka dulu ya. Di dalam surat Hud itu surat nomor 11 ayat yang ke-7. Kita lihat terjemahan Departemen Agama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini saya membaca terjemahan Departemen Agama ya. Wala in kulta innakum mab'usuna mim ba'dil mauti layaku lanal ladina kafaru in hada ila sihr mubin. Diartikannya begini, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa, dan adalah singgasananya, dikasih tanda kurung, sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata, dalam tanda kurung, kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sudah mati, ini saya, orang-orang yang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Saudara sekalian, di sini ars diartikan singgasana, wa kana arsuhu alal ma', bahwa singgasananya berada di atas air. Alma itu memang artinya air di dalam kamus. Tapi nanti kita akan mencari tahu apakah benar-benar bahwa alma yang di sini itu artinya air itu. Kalau singgasananya Allah di atas air itu, terus airnya ada di mana? Nah, saudara sekalian, Al-Quran ini sebagai petunjuk. Petunjuk itu harus bisa dipahami. Kalau belum kita bisa pahami, mesti harus mencari sampai ketemu. Pengertian gitu. Kalau tidak ketemu, ya nanti nggak dapat petunjuk. Ya, misalnya sebagai contoh, dengan dikasih buku petunjuk, kalau misalnya ibu-ibu ya, petunjuk tentang cara memasak apa, ya, daging rendang, tapi bahasanya bahasa asing. Jangan bisa baca, tetapi nggak tahu artinya. Kira-kira bisa masak nggak? Ya, mesti nggak bisa kan? Nah, mesti harus tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, ini tadi dikatakan bahwa singgasananya Allah itu sebelum itu di atas air. Terus kan di sini ada satu hal yang, jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, nah, seolah-olah kan petunjuk ini hanya untuk orang Mekah. Al-Quran adalah hudalinas, petunjuk untuk seluruh manusia tanpa terkecuali, walaupun di antara manusia ada yang menolak, itu nggak masalah. Menerima atau menolak itu adalah masalah pribadinya masing-masing, tetapi Al-Quran adalah hudalinas, petunjuk untuk seluruh manusia. Di sini juga dikasih penduduk Mekah ya. Terus ya, seolah-olah kan petunjuk ini hanya untuk orang Mekah. Nah, petunjuk ini adalah berlaku universal. Dalam surat 21:107 itu rahmatan lil alamin, berarti berlaku universal.
tidak hanya berlaku di bumi, apalagi disempitkan lagi hanya di Mekah. Ya. Dan nanti persoalannya tidak ketemu. Coba, kami kan mengadakan juga tadabbur untuk membandingkan beberapa terjemah dari berbagai versi ya. Secara kebetulan saya itu punya Al-Quran terjemah dari beberapa versi. Walaupun ada di antara tokoh-tokoh kita yang mengatakan bahwa kalau belajar Al-Quran hanya dari segi terjemah itu digambarkan seperti orang yang belajar buku kedokteran langsung praktek dokter katanya gitu. Loh, saudara sekalian, kita perlu tahu bahwa yang menyusun Al-Quran itu adalah Allah sendiri. Yang menyusun Allah itu misalnya contoh ya, wahyu pertama itu diletakkan nomor surat nomor 96, itu Allah yang meletakkan. Masuk sampai keliru. Nah, kalau sampai tidak ketemu, belum sesuai lah, itu mesti gak ketemu yang dicari, gitu maksudnya gitu. Nah, saya yakin bahwa yang nyusun Allah itu sudah pasti benar. Nah, kalau misalnya ada satu ayat diterjemahkan oleh 10 orang, ternyata juga ada 10 terjemah, lah itulah yang harus dicari. Harusnya 10 orang itu ya satu terjemahnya. Nah, kalau ilmu nanti ada 10 ilmu, nanti gimana cara mengamalkannya, gimana kan nggak bisa. Jadi 10 orang itu harus jawabannya harus sama. Gitu. Itu baru namanya ilmu. Nah, coba kita lihat, kita ulang kembali lagi ya. Wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Kalau kami senantiasa samawat itu tidak saya terjemahkan langit dulu. Memang samawat bentuk jamak dari sama, artinya langit-langit. Tetapi samawat di dalam Al-Quran ini diterangkan di dalam surat 65:12 itu adalah minal ardi mislahuna. Berarti dari bumi permisalannya. Berarti samawat itu semisal dengan bumi, maksudnya pengertiannya gitu. Nah, setelah kami mencoba untuk mentadabbur ayat-ayat itu, banyak sekali ayat-ayat yang memang tidak sama dengan tata bahasa yang disusun oleh manusia. Kita harus mengikuti Allah, gitu. Ya. Supaya ketemu harus mengikuti Allah. Kalau kita mengikuti manusia satu dengan yang lain, nanti beda. Sekarang tanggal 1, nanti orang lain tanggal 1-nya besok. Nah, itu kan sering terjadi kan? Ya. Kalau keilmuan itu menghitung tanggal itu tidak harus pakai sidang. Ya, harus pakai perhitungan. Pakai sidang itu kan bukan perhitungan. Nah, oleh karena itu saya samawat tetap saya ucapkan samawat, atau misalnya saya tulis juga saya tulis samawat. Ya, nanti panjenengan bisa persani di dalam surat 65, surat At-Tolak kita yang ke-12 itu, bahwa di sana Allah menciptakan sab'a samawatin wa minal ardi mislahuna. 7 samawat itu minal ardi dari bumi, mislahuna permisalannya, berarti samawat itu semisal dengan bumi. Nah, semisal dengan bumi itu ya semuanya, wujud keadaannya, bumi kita rotasi dan revolusi, samawat harus rotasi dan revolusi, pengertiannya begitu. Ya. Di sini dialah yang menciptakan samawat dan bumi fi sittati ayyam pada 6 masa, 6 hari. Tapi hari di sini tidak sama dengan tidak kali sama dengan 24 jam maksud saya. Ya. Ayam di sini itu masa, periode, itu panjang waktunya. Kemudian wakana arsuhu alal ma, dan adalah arsnya di atas alma. Nah, yang mau kita cari ars ini tadi. Tadi di terjemahan depan diartikan singgasananya. Kita ars saja dulu ya. Di atas alma. Nanti juga akan kita cari dua pengertian itu, apakah ars itu betul-betul singgasana, kemudian alma itu betul-betul air, maksudnya gitu. Terus kemudian lanjutannya kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu. Nah, di sini kan bahwa arsnya Allah berada di atas alma itu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu itu yang lebih baik amalnya. Nah, saudara sekalian, di sini bahwa keterangan tentang ars di atas alma itu ujian. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, sering kami sampaikan bahwa ujian itu identik dengan soal. Soal itu harus dikerjakan. Untuk bisa mengerjakan soal itu harus tahu materi untuk menjawab. Seluruh materi jawaban ada di dalam Al-Quran. Maksudnya gitu, itu karena Allah yang menguji. Kalau nanti tidak dijawab sesuai dengan yang ditetapkan Allah, ya nanti nggak lulus. Ya, dengan misalnya anak-anak sekolah ya, jumlah ayat Al-Quran itu berapa? Ya, karena kurikulumnya bilangnya 6.666, jawabnya nggak, itu ya salah. Ya,
Padahal ternyata setelah dibuktikan bukan itu kan. 6236 ditambah 112 6348. Kita sudah terlanjur ya dikondisikan oleh satu sistem yang ternyata walaupun itu salah itu dianggap benar. Kenapa? Karena orang tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mengadakan tadabbur, tidak pernah mengadakan penelitian. Walaupun itu hitungan itu kan gampang ya. Sekarang pakai Excel aja kan cepet itu. Ya. Nah di sini adalah untuk menguji. Nah supaya kita bisa mengerjakan soal ujian itu, mesti kita juga harus betul-betul diteliti. Maksudnya nah, hanya mengikuti aja nanti ujiannya nggak bisa dikerjakan, tidak lulus atau dinyatakan tidak lulus. Kemudian lanjutannya kan, walain kulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanal ladzina kafaru in hada ila sihrum mubin. Di sini kan, dan jika dikatakan bahwa kamu nanti akan dibangkitkan setelah mati, kamu itu bukan hanya penduduk Mekah, termasuk kita semua, termasuk orang-orang sesudah kita. Nanti kan Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Jadi dikatakan bahwa nanti akan dibangkitkan sudah mati. Ya. Mereka akan berkata, orang-orang kafir itu, bahwa ini adalah sihir yang nyata. Hada sihrum mubin. Nah, kan berarti di antara manusia yang diberi petunjuk oleh Allah tadi, ada yang tidak percaya bahwa nanti manusia mati itu dibangkitkan, maksudnya gitu. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau misalnya Ars tadi diartikan singgasana, misalnya singgasananya Allah itu berada di atas alma itu dengan air. Lalu air itu terletak di mana? Ini petunjuk kan? Petunjuk kita harus tahu, namanya petunjuk kok. Jenengan ada soal ya, mengerjakan soal ujian ada petunjuknya. Tulis nama, nomor dan sebagainya, nanti cara mengerjakan begini. Kalau nggak sesuai petunjuk ya nggak bisa mengerjakan. Begitu. Dan nanti dikembalikan pada Allah lagi, walau alam bisawab, itu nanti berarti kan kita nggak dapat petunjuk. Harus jangan dikembalikan, kita harus mencari tahu sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, air itu mesti saja ada tempatnya. Nah, kalau misalnya alam semesta bahwa arsnya di atas air, seolah-olah kan air itu lebih dulu dari alam semesta. Seolah-olah ya. Surat 11:7 ini kan tentang alam semesta. Ya, nih. Arsnya Allah singgasana di atas air, gimana ya? Nanti mau ke singgasana aja harus pakai perahu di atas air. Nah, kemudian bagaimana ketika hal-hal seperti itu kemudian kita untuk mengerjakan ujian tadi? Ya tentu saja ya untuk mengerjakan ujian yang seperti itu ya sulit kan. Nah, saudara sekalian, untuk bisa mengerjakan soal itu perlu dipelajari, karena memang Al-Quran itu pelajaran ya. Pelajaran untuk manusia, surat 10 ayat 57 Yunus itu ya. Kemudian pelajaran untuk orang-orang muttaqin, untuk bertakwa, itu surat ketiga 138 dan 139 ya. 10:57. Terus nanti 3 138 dan 139 untuk bisa mengerjakan soal tadi. Ini yang diseru manusia. Ya ayyuhannas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, yang diseru itu manusia. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu, dari Tuhanmu, dari pengaturmu. Ya. Wa shifaa'un lima fis sudur, obat penyembuh apa-apa yang ada di dalam dada. Nah, penyembuh di sini itu tidak sama dengan obat, misalnya kayak paramek gitu, bukan. Penyembuh mafisudur, apa-apa yang di dalam dada. Di dalam dada kita, di dalam sana ada namanya kolbu. Kolbu tidak sama dengan liver, tidak sama dengan jantung. Ya. Kolbu itu adalah non fisik, ya, ada di dalam sana. Ya. Kalau orang tua kita memberi pelajaran kita supaya mengolah kesadaran itu lewat kolbunya. Nah, dulu wahyu diterima kepada Nabi lewat kolbu. Ya, surat kedua 97 itu. Nah, bahwa Al-Quran ini setelah dipelajari nanti akan bisa menyembuhkan penyakit yang di dalam dada. Nah, penyakit dalam dada itu adalah
apa? Sombong, ya, iri, dengki, ingin menonjolkan diri, merasa pintar sendiri, ya, sok tahu, suka mencela orang, suka ngolok-ngolok orang, itu termasuk penyakit di dalam dada. Nah, ketika kita mempelajari Al-Quran dengan benar, mengerti hakikatnya, mendapat petunjuk tadi, kita, oh ternyata kalau begini ternyata nggak boleh ya, kalau begini ternyata berdosa, kalau begini nanti masuk nar, gitu tahu. Akhirnya penyakit itu pelan-pelan akan sembuh, maksudnya gitu. Ya, kalau tidak diketahui artinya ya nggak bisa. Walaupun hafal nggak artinya ngolok-ngolok orang ya santai-santai aja. Ya, maka pelajaran itu harus dipelajari, betul-betul tahu kandungan yang ada di dalamnya. Terus kemudian wahudan, lah setelah dipelajari nanti akan mendapatkan petunjuk tentang apa, sesuai dengan materi, sesuai dengan ayat yang kita pelajari. Gitu ya. Rahmah itu kasih sayang untuk orang-orang yang mukmin. Udah kasih sayang Allah. Kasih sayangnya gimana? Kalau betul-betul taat itu nanti masuk jannah namanya. Ya, jannah itu yang selama ini diartikan surga. Sekarang jannah jangan diartikan surga dulu. Ya, jannah itu ada jannah dunia, ada jannah akhirat kok. Ya, kan berarti ini yang diseru seluruh manusia. Ya Yohanes. Tetapi belum tentu semua manusia mau gitu maksudnya. Nggak mau ya nggak masalah, itu Allah yang menyeru kok. Dulu lewat Nabi. Kalau nggak mau ya nggak masalah. Allah tidak memaksakan kok. Ya. Terus sekarang kemudian pesannya surat ketiga 138 dan 139. Hada bayanul linas. Nah, inilah bayan, keterangan untuk manusia. Wahudan, dan juga petunjuk, wa maidatul lil mutakin, dan pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang merasa bertakwa itu harus belajar Al-Quran, bukan hanya membaca supaya dapat pahala. Selama ini kan kita, kamu nanti baca satu huruf itu pahalanya 10 kebaikan. Nanti nek hafal bisa menjadikan orang tuamu masuk surga. Nah, padahal orang tuanya juga sholat loh, masuk surga gara-gara anak hafal Quran. Ayat berapa yang bilang begitu? Loh, kita itu jangan dikondisikan oleh satu pengertian seperti itu. Kalau andai kata betul-betul begitu nggak usah diomongkan, nanti biar berjalan di sana secara alami. Tapi yang kita pentingkan adalah kita memahami dulu gitu loh pengertiannya. Ya. Jadi kan di sini kan petunjuk, keterangan bagi manusia, petunjuk dan pelajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, setelah ini dipelajari nanti hasilnya yang ini, yang bawahnya ini. 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu jangan lemah, jangan duka cita, jangan bersedih hati. Sesungguhnya kamu itu lebih tinggi jika kamu itu beriman. Nah, ketika orang mempelajari Al-Quran, menjadi orang mukmin sungguh-sungguh, itu nanti akan tinggi. Loh, tinggi apanya ya? Macam-macam. Ilmunya tinggi, derajatnya tinggi, kesadarannya tinggi, tingkah lakunya tinggi. Ya, semuanya tinggi, kedudukannya juga tinggi di sisi Allah nanti. Kalau dipelajari sungguh-sungguh. Tapi untuk bisa mewujudkan ini kan butuh kesungguhan, butuh ketekunan. Ya, belajar yang betul-betul secara konsisten. Kalau kita hanya sambil lalu, hanya dihafalkan supaya dapat pahala, ya mesti tidak akan jadi orang yang tinggi. Orang yang tinggi itu tidak pernah ngolok-olok orang lain, tidak pernah menjelek-jelekan orang lain, tidak pernah mencaci maki orang lain. Ya, hanya merendahkan diri di hadapan Allah, gitu loh. Ya, sehingga dengan seperti itu maka kita akan betul-betul mengerti. Nah, setelah mengerti dan dipelajari tadi, maka akan bisa mengerjakan soal ini tadi, 11-7 tadi. Ya. Untuk menguji kamu, siapa dari kamu yang lebih baik amalnya. Nah, kalau anak sekolah itu diuji untuk menguji kamu, siapa dari kamu yang lebih baik nilainya. Gitu. Amalnya kan nilai juga. Seperti itu. Nah, kalau anak sekolah nanti suruh ngapal, kita suruh ngerjakan soal, nggak bisa. Ya. Wah, ini gimana ya caranya? Saya suruh ngapal lagi sama Pak Guru tapi nggak bisa mengerjakan soal, ya nilainya ya nggak bagus, tidak menjadi orang yang tinggi, dan berarti gitu. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, kalau kita betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah itu, orang-orang yang beriman itu tinggi.